Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan beranggotakan rekan saya Rutiana Marbun dan saya Zandra Rajelasan. Kali ini merupakan proyek akhir dari mata kuliah WRPL, yaitu dengan mempresentasikan sistem informasi Glowsphere kami sebagai mata kuliah WRPL dan digabungkan dengan bengkel pemrograman Framework 2. Oke, bab satu akan dijelaskan oleh Rutiana Marbun. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, di era digital ini, industri kosmetik dan perawatan tubuh dituntut menghadirkan layanan informasi yang mudah diakses dan sistematis. Nah, alasan dari Glowsphere ini hadir yaitu sebagai platform informasi yang menampilkan berbagai produk kecantikan dan perawatan tubuh dari berbagai segmen. Nah, sistem ini akan digunakan oleh pengguna untuk mengakses detail produk, mengirimkan pertanyaan, serta membaca beberapa artikel yang informatif mengenai skincare dan lainnya. Nah, tujuannya itu yaitu yang pertama, menyediakan sistem informasi berbasis web yang interaktif untuk pengunjung, memungkinkan manajemen data produk, artikel, testimoni, dan beberapa fitur lainnya. Kemudian, memberikan pengalaman pengguna yang responsif dan juga menarik. Nah, untuk ruang lingkup, yaitu yang pertama untuk Guest. Nah, Guest ini dapat melakukan beberapa aktivitas seperti melihat daftar produk, melihat detail, mencari produk, mengisi form pemesanan produk, membaca artikel, dan juga di sini bisa dilihat bahwa terdapat beberapa ruang lingkup untuk Quest. Nah, sedangkan ruang lingkup untuk admin itu, yang mana admin ini merupakan pengelola yang dapat melakukan login ke sistem, melihat dashboard, mengelola data produk, pemesanan, dan juga fitur-fitur lain yang ada pada sistem. Nah, untuk dasar teorinya, sistem informasi merupakan kumpulan dari komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan serta pengelolaan dalam suatu organisasi. Nah, sistem ini dibangun dengan tujuan untuk membantu proses bisnis menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, pada konteks Glowspark, sistem informasi berbasis web ini dikembangkan agar pengelolaan data produk, testimoni, dan fitur lainnya itu dapat dilakukan secara digital dan terpusat. Nah, untuk website dan aplikasi web itu sendiri, website merupakan kumpulan halaman digital yang saling terhubung dan dapat diakses melalui jaringan internet menggunakan browser. Nah, website dinamis memungkinkan interaksi dua arah antara pengguna dan sistem, seperti saat pengunjung mengisi formulir atau mengakses informasi tertentu. Nah, sistem Glassware ini berbentuk aplikasi web yang menyediakan informasi produk secara interaktif dan memungkinkan pengunjung melakukan pemesanan, mengirimkan pesan, dan juga melakukan beberapa dan membaca informasi yang tersedia dari halaman sistem tersebut. Nah, untuk dasar teori front end dan back end, pengembangan sistem web itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada front end, yaitu bagian tampilan yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Nah, pada proyek ini, front end dibangun menggunakan React.js dan juga Tailwind CSS yang memastikan tampilannya itu bisa responsif, cepat, dan juga modern. Nah, untuk backend sendiri, merupakan bagian yang mengatur logika sistem, database, dan pengolahan data. Nah, pada sistem Glowsphere ini menggunakan Supabase untuk menyimpan data produk, data artikel, dan data dari fitur lainnya yang menggunakan database. Untuk UI dan UX itu sendiri, desain UI berfokus pada tampilan antarmuka pengguna, seperti tata letak tombol, warna, dan navigasi. Sementara itu, UX berfokus pada bagaimana caranya pengguna merasakan pengalaman saat menggunakan sistem. Kita lanjut, model perancangan sistem. Terdapat beberapa model perancangan sistem seperti use case diagram yang menunjukkan hubungan dengan antar aktor. Nah, pada sistem ini terdapat dua aktor, yaitu admin dan juga guest. Kemudian activity diagram yang menggambarkan alur aktivitas dari fitur tertentu, misalnya melakukan pemesanan, dan lain-lain. Kemudian terdapat juga sequence diagram yang digunakan untuk menampilkan urutan interaksi antara objek dalam sistem saat fitur dijalankan. Kemudian ada IRD. Nah, IRD ini digunakan untuk merancang struktur basis data dari sistem. Kemudian terdapat kelas diagram. Kelas diagram ini digunakan untuk menggambarkan struktur kelas dari setiap sistem, termasuk atribut dan fungsi yang dimiliki dari masing-masing entitas. Nah, adapun teknologi yang kami gunakan pada pengembangan sistem ini, yang pertama ada React.js, kemudian Tailwind CSS, Vite, Supabase, Figma, Node.js, dan juga Vercel. Nah, Vercel ini kami gunakan untuk melakukan proses deployment front-end secara online. Kita masuk ke bab 3, yaitu perancangan. Nah, yang pertama ini berkaitan dengan perancangan arsitektur. Perancangan arsitektur pada Glowsphere ini ditujukan untuk membangun struktur perangkat lunak yang efisien dan mudah dikembangkan untuk di masa depannya. Sistem ini dirancang juga dengan berbasis web, dengan jelas antara front-end, back-end, dan database. Nah, arsitektur ini juga mendukung komunikasi dua arah antara pengguna dan sistem. Jadi, ia memungkinkan pengelolaan konten secara efisien dari admin melalui dashboard yang digabungkan pada sistem. Oke, untuk kebutuhan fungsional di sini ada dua sisi. Yang pertama ini sebelum ada sistem dan sesudah ada sistem. Di sini sebagai contohnya ini ada kebutuhan fungsional dengan sisi pengguna atau user. Sebelumnya itu pengunjung ini melihat produk secara fisik atau langsung pada toko offline-nya yang ada pada arah atau etalase. Sedangkan sesudah ada sistem, jadi pengunjung ini tinggal memasuki sistem dan akan menampilkan list produk beserta informasi pendukung lainnya. Jadi dari contoh ini pastinya pengguna akan merasa mudah dan dimudahkan dengan adanya sistem, jadi ia tidak perlu keluar jauh dari rumah hanya untuk melihat sebuah produk.
Nah, untuk bagian adminnya ini, sebelum ada sistem, staf toko biasanya menambahkan produk secara manual dengan menata produk di etalase dan mencatat stok pada produknya. Sedangkan sesudah ada sistem, sudah ada fitur untuk menambahkan produk, jadi admin ini lebih efisien dan tidak memakan banyak waktu hanya untuk menambahkan suatu produk. Jadi dia tinggal menginputkan nama, harga dan lainnya, timbang sebelum ada sistem ini dia harus mencatat produknya itu satu persatu. Selanjutnya masuk ke kebutuhan non fungsional, ya ini yang pertama ada performance atau kinerja. Sistem ini dirancang untuk merespon permintaan pengguna dengan cepat dan stabil. Jadi seluruh proses seperti pencarian produk, pemesanan dan lainnya itu berjalan dengan waktu respons maksimal 3 detik dalam kondisi normal. Yang kedua itu ada usability atau kebergunaan. Sistem ini memiliki antarmuka yang mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna dari berbagai kalangan dan umur. Jadi fitur-fitur utamanya seperti melihat produk, memesan, membaca artikel, hingga mengirim pesan saran itu dapat diakses dengan alur yang sangat sederhana dan intuitif. Jadi tidak menyusahkan pengguna. Selanjutnya itu ada kebutuhan non fungsional. Dari segi performance atau kinerja, sistem ini dirancang untuk dapat respons permintaan pengguna dengan cepat dan stabil. Seluruh proses yang berjalan seperti pencarian produk, pemesanan dan lainnya itu harus berjalan dengan waktu respons maksimal 3 detik dalam kondisi normalnya. Yang kedua itu ada kebergunaan atau usability. Sistem ini harus memiliki antarmuka yang mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna dari berbagai kalangan umur. Fitur-fitur seperti melihat produk, memesan, dan membaca artikel, alurnya itu harus dapat dipahami secara sederhana dan intuitif. Jadi pengguna itu merasa dimudahkan dengan adanya sistem ini. Yang ketiga itu ada sistem ini wajib menjaga keamanan data dengan menerapkan autentikasi login untuk admin, agar para pengguna yang iseng itu tidak bisa mengubah atau mengotak-atik tampilan yang ada pada hasil tampilan admin dan juga hasil tampilan pada pengunjungnya nanti. Selanjutnya ini ada use case diagram. Nah, use case diagram ini berupa seperti ringkasan atau gambaran dari dua aktor atau dua pengguna ini, masing-masing itu mereka bisa ngapain saja. Seperti pengunjung ini ada fitur yang dimana itu dia bisa melihat pricing page, simulasi harga, galeri, FAQ, testimoni, dan artikel. Sedangkan admin ini lebih fokus dalam mengelola atau membuat seperti CRUD pada fitur-fitur yang terdapat di sesi pengunjung. Seperti dia itu mengelola karir, mengelola dashboard, mengelola pemesanan, mengelola produk, artikel, dan lainnya. Oke, ini merupakan contoh use case description, yang dimana ini dengan nama use case itu melihat produk. Dan di sini dengan ID-nya sesuai pada gambar, dengan level kepentingan itu tinggi. Aktor yang dapat menggunakan atau menjalankan ini adalah pengunjung. Dengan brief description, ini pengunjung dapat melihat semua list produk yang tersedia pada sistem. Trigger atau hal yang bisa menampilkan melihat produk ini, sebelumnya itu pengunjung harus membuka halaman daftar produk. Nah, dengan kondisi, pengunjung sudah berada pada sistem Glossphere. Alurnya itu berupa pengunjung mengklik menu produk pada navigation bar di sistem. Selanjutnya, sistem akan mengambil data dari list produk dari database, dan sistem akan menampilkan list produk. Untuk activity diagram itu seperti ini. Pengunjung mengklik activity diagram ini berupa seperti alur. Bagaimana cara kerjanya, yaitu di mana pengunjung mengklik menu produk pada navigasi, lalu sistem mengambil data dari list produk database dan menampilkan list produknya. Kita masuk ke sequence diagram. Di sini contohnya itu pengunjung untuk mencari produk. Jadi di mana dia itu memasuki cari produk dengan memasukkan kata kuncinya. Lalu pada view ini dia akan meneruskan ke controller, di mana dia akan menampilkan hasil dari pencarian dari kata kunci tersebut. Controller akan mengarahkan ke service untuk mencari data dari produk, dan di sini dari service ini dia akan mencari kata kuncinya, dan hasil dari kata kuncinya itu akan dikembalikan ke controller. Jadi setelah ini maka akan menampilkan data produk yang sedang dicari pada sistem. Selanjutnya ada IRD, yang dimana IRD ini merupakan gambaran alur dari sistem, yang dimana terdapat dua entitas, ada pengunjung dan ada admin, yang dimana masing-masing dari entitas ini dapat melakukan sesuatu. Di sini dia itu dapat melakukan seperti pengunjung dapat melakukan seperti booking, melihat status, dan lain segala macamnya, dan dia juga dapat mengirim pesan kontak. Sedangkan di sini admin itu dapat mengakses seperti produk, booking, kontak us, dan lainnya. Oke, selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram ini merupakan blueprint atau rancangan garis besar dari sistem ini. Dengan contohnya ini, di sini ada banyak entity, yang dimana entity ini bisa dilakukan atau diakses dan dilaksanakan oleh dua user. Yang pertama itu ada pengunjung, dan yang kedua itu ada admin. Nah, relasi dari kedua entitas ini itu saling berhubungan. Misalnya contohnya di sini, pengunjung itu dia itu bisa menampilkan data dari entitas testimoni. Sedangkan untuk admin dia itu bisa menampilkan testimoni juga, namun dia itu lebih mengakses atau mengelola gitu. Nah, begitu juga pada contoh entitas yang lain. Misalnya di sini admin itu bisa mengelola FAQ, sedangkan pengunjung itu bisa melihat FAQ saja dan dia tidak bisa mengelola. Nah, selanjutnya ini adalah wireframe. Wireframe ini adalah rancangan simpel atau rancangan kasar mengenai sistem yang kami buat. Ini adalah dari rancangan-rancangan dari tampilan guest-nya itu atau tampilan halaman pengunjung. Pada 3 gambar di sini ini merupakan tampilan kasar dari guest. Nah, lalu di bagian tengah ini sudah memasuki tampilan admin, seperti yang di kanan atas ini bagian admin, dan di bawah ini bagian admin. Nah, selanjutnya itu untuk pembagian tugas. Pada pembagian tugas dari mata kuliah RPL 2, nah ini saya Zendra ada jelasan ini sebagai yang mengurus tampilan admin, sedangkan rekan saya Rutina Marbun mengurus tampilan guest. Lalu pada RPL berupa pengerjaan SKPL dan DDPL, itu kami mengerjakan berdua. Nah, ini merupakan hasil dari implementasi tampilan sistem yang kami buat. Ini merupakan tampilan sistem pada pengunjung, yang ada navbar, ada tombol ini, dan juga ya seperti
dikhususkan untuk pengunjung. Sedangkan untuk admin, ini merupakan ada ringkasan data-data yang terdapat pada sistem seperti produk, dan ada juga sidebar agar memudahkan admin untuk memasuki fitur-fitur yang telah dibuat. Oke, itu saja penjelasan dari kelompok 9, yang dimana dengan judul Sistem Informasi Glowsphere, saya Zaindra Rajalasan dengan rekan saya Rutiana Marbun, berterima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.